Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia menyoroti lemahnya kesiapan dan mitigasi resiko dari penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sehingga menyebabkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi. Direktur DEEP Indonesia Neni Nurhayati mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan banyak pelanggaran di TPS, contohnya seperti keterlambatan petugas KPPS, membuka TPS, dan juga ada pelanggaran kotak suara yang tidak tersegel. Ya, jadi memang pemilihan umum yang kita selenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu ini menjadi pesta demokrasi yang ke-13 ya. Dan tentu kita juga sering mengenal ya pemilu 2024 ini the biggest one day election in the world and the most complex system election in the world, karena tidak ada negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi sebesar demokrasi di Indonesia yang satu harinya itu kita ada 5 surat suara. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan tentu bagi sebuah negara demokrasi, pemilihan umum ini kan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ya. Dan besar harapan di pemilu 2024 ini karena kita juga masih menunggu hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara yang mungkin di TPS juga masih banyak yang belum selesai karena Mas Ihsan dari relawan DEEP ternyata banyak menemukan TPS yang itu berpotensi pada pemungutan suara lanjutan, lalu kemudian juga pemungutan suara ulang ya di beberapa TPS karena di situ terjadi ada banyak polemik dan dinamika. Nah, tentu meski demikian, dengan berbagai dinamika yang ada, kita masih tetap berharap bahwa pemilu berjalan sesuai dengan marwah demokrasi demi mewujudkan keadilan dan kedaulatan rakyat. Nah, akan tetapi pada proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang sudah dilakukan, DEEP ternyata ada banyak catatan-catatan kritis ya, terutama berkaitan dengan bagaimana kondisi di lapangan. Pertama, ada masalah logistik yang kembali terulang gitu ya. Dalam hal ini profesionalisme penyelenggara pemilu dipertanyakan. Kalau tadi Mas Usman menyampaikan soal transparansi dan akuntabilitas, dan saya rasa hal ini juga menjadi isu yang selalu dikritik oleh DEEP Indonesia, Mas Usman. Karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara di pemilu serentak 2024 ini gitu ya, hasil pemantauan itu ada misalnya nih surat suara yang tertukar, surat suara yang rusak, surat suara yang kurang, surat suara yang hilang, surat suara yang kemarin itu sudah tercoblos misalnya di Kabupaten Garut dan videonya itu juga sudah viral. Kemudian KPPS menyangkal bahwa ini bukan dari KPPS tetapi ini memang sudah dari pusatnya dalam keadaan kondisi sudah tercoblos. Nah, artinya ini masih menjadi tantangan untuk kita semua. Lalu kesiapan dan mitigasi resiko penyelenggara pemilu yang kami melihat itu masih lemah ya. Seperti misalnya pada kesiapan pemungutan suara, TPS-nya yang dibuka lebih dari pukul 7, kotak suaranya tidak tersegel, TPS-nya tidak akses disabilitas. Jadi kalau kita selalu menggaungkan soal pemilihan inklusif, seharusnya pemilihan inklusif itu bisa diimplementasikan di TPS. Tetapi pada faktanya TPS saja itu tidak akses disabilitas. Belum lagi misalnya tidak tersedianya alat bantu tunanetra. Lalu kemudian juga TPS yang direlokasi karena ada bencana, dan DPTB ini ada juga di beberapa TPS yang tidak bisa memilih. Nah, saya kira problem-problem ini ya lalu berkaitan dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara, seperti misalnya ada pemilih tuh yang bukan domisili tapi kemudian mencoblos di TPS yang lain, lalu kemudian juga ada C hasil yang ditandatangani sebelum penghitungan. Dan hari ini Mas Ihsan, kita lagi rame banget nih karena ada banyak KPPS gitu ya se-Indonesia itu salah melakukan input data terhadap Sirekap. Ini kan sangat krusial ya karena akan sangat berpotensi pada manipulasi perolehan suara itu sendiri. Dan tentu kita sebetulnya ketika kemudian bicara soal permasalahan pemilu, kita ingin sebetulnya merenungkan kembali sebetulnya esensi pemilu itu untuk apa gitu ya.
Dan tentu kita semua pihak juga ada kewajiban menciptakan bagaimana proses demokrasi ini secara bermakna, ada meaningful participation di situ, bukan hanya sekedar menang kalah gitu ya, atau sekedar hari ini kita melihat ada quick count gitu ya, yang itu juga sudah menjadi ya udah deh rujukan untuk masyarakat, padahal real count-nya yang diumumkan oleh KPU juga itu masih jauh gitu ya. Itu tentu tidak hanya berhenti di situ persoalan menang kalah, tetapi bagaimana ini menjadi proses perjuangan kekuasaan gitu ya, tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi bagaimana kemudian menghadirkan sebuah pemilu yang bukan hanya sekedar prosedural saja, tetapi yang kita harapkan itu adalah demokrasi yang substansial. Jadi pemilu itu tidak dijadikan sebagai pasar politik yang syarat transaksi, karena tidak menutup kemungkinan hari ini manipulasi suara transaksional dengan penyelenggara pemilu masih terbuka dilakukan gitu ya. Dan bukan orientasi hanya sekedar berdasarkan kepentingan sesaat yang kemudian itu jadi menjauhkan dari esensi pemilu itu sendiri. Dan ketika sudah ada hasil quick count ya, saya berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat itu bisa tenang, tidak terganggu psikologisnya, dan tentu semua kontestan juga tidak mengedepankan pragmatisme politik hanya untuk mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja gitu, karena proses pemilu yang oportunis, pragmatis ini bisa mengakibatkan pada pendangkalan politik itu sendiri. Dan kemarin kita juga sudah menyaksikan secara bersama juga ya, ketika hasil quick count ternyata semuanya sama dan nyaris 02 itu unggul, lalu kemudian ada dilakukan pidato kemenangan di situ, tapi kita bersyukurnya alhamdulillah ya, pemilu di 2024 ini lebih kondusif dibandingkan pemilu 2019 lalu yang head to head hanya ada 2 pasangan calon, sehingga polarisasinya sangat kuat di masyarakat.